Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat sekalian. Kembali lagi pada kegiatan hari ini, kita akan masuki pelajaran PJOK. Sebelum kita masuki pelajaran PJOK, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk mengawali pada kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan pimpin dengan melafalkan surat Al-Fatihah dan doa-doa sebelum memulai kegiatan pembelajaran dengan menurut kepercayaan agama Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما آمين Sadaqallahul azim. Berikut setelah kita membaca doa, anak-anak sekalian, marilah kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pelajaran PJOK di kelas 4. Ya, baik di kelas 4A maupun 4B, silahkan melihat tayangan video ini. Video ini Bapak share di YouTube dengan tujuan agar memudahkan kepada anak-anak sekalian, juga orang tua, jika di situ mungkin ada kesibukan atau kegiatan lain, sehingga tidak bisa atau kesulitan untuk mengoperasikan HP-nya di waktu atau jam-jam tertentu. Nah, anak-anak sekalian, pada materi kemarin ya kita sudah bahas tentang kegiatan-kegiatan persiapan ketika kalian semua ingin memasuki pelajaran PJOK. Walaupun dalam kegiatan daring, ya tentunya pembelajaran harus tetap berjalan. Anak-anakku sekalian, pada pelajaran ini kita akan masih membahas tentang kegiatan aktivitas fisik. Mengingat anak-anak sekalian di sini melaksanakan pembelajaran ada di rumahnya masing-masing, ya maka tentunya Bapak di sini akan memberikan informasi atau memberikan pengetahuan seputar kegiatan aktivitas fisik, baik di situ yang ada di dalam rumah maupun yang ada di lingkungan sekitar rumah. Anak-anak sekalian, aktivitas fisik itu adalah kegiatan yang di situ berkaitan ya atau di situ menggunakan tubuh kita. Ya, aktivitas itu adalah kegiatan, fisik itu adalah anggota tubuh. Berarti aktivitas fisik itu adalah kegiatan yang menggunakan tubuh kita. Ya, dengan cara apa? Dengan cara yang namanya bergerak. Ya, kalau dia diam, ya tidak bergerak. Apakah dia disebut dengan aktivitas fisik? Jawabannya adalah tidak. Jadi di saat anak-anak sekalian itu bergerak, ya baik di situ tangannya bergerak, baik di situ kakinya bergerak, ya bermain bersama teman-teman, di situ membantu orang tua dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu contoh yang disebut dengan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini ya berhubungan juga dengan kegiatan anak-anak sekalian baik di rumah maupun di sekitar rumah.
Ya, jadi kalau di sekitar rumah, hal-hal yang di situ sifatnya itu menggerakkan anggota tubuh, maka di situ juga disebut dengan aktivitas fisik. Ya, kemudian di lingkungan sekitar rumah atau di luar rumah, ya hal-hal yang di situ tubuhnya di situ bergerak, maka itu juga disebut dengan aktivitas fisik. Seperti bermain bersama teman-teman, seperti di situ membantu orang tua belanja ke warung atau ke pasar, kemudian berjalan menuju ke tempat les atau ke tempat pengajian dan lain sebagainya. Ketika di situ bergerak, maka itu disebut dengan aktivitas fisik. Nah, di sini Bapak ingin mengaitkan atau memberi tugas kepada anak-anak sekalian tentang aktivitas fisik di rumah dan lingkungan sekitar. Jadi di sini berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan atau perilaku-perilaku yang itu sifatnya menggerakkan anggota tubuh. Ya, mengingat kita itu ada yang namanya 7 kebiasaan hebat, ya, 7 kebiasaan hebat. Nah, salah satu di antaranya seperti rajin berolahraga dan lain sebagainya. Nah, di sini kaitannya dengan hal-hal yang di situ sifatnya itu baik, ya, atau sikap positif atau kebiasaan-kebiasaan baik, ya, yang berkaitan dengan aktivitas fisik supaya menjadi kebiasaan yang baik, ya, atau menjadi teladan atau menjadi contoh ketika anak-anak melaksanakannya di rumah maupun di sekitar rumah. Nah, di sini Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian, walaupun dalam keadaan daring. Nah, apakah anak-anak itu di dalam rumah itu tetap, apakah anak-anak di dalam rumah itu hanya sekedar mengikuti pelajaran di rumah saja? Setelah mengikuti pelajaran sudah ada yang bermain, ada yang kembali tidur lagi, ada yang nonton TV, sehingga di situ tubuhnya menjadi tidak bergerak. Nah, itu jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Artinya, Bapak di sini akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas ini diharapkan juga supaya diketahui oleh orang tuanya, dilihat oleh wali muridnya. Tidak harus memberikan bukti contoh. Bapak hanya ingin melatih kejujuran dari anak-anak sekalian. Apakah di rumah dan di sekitar rumah kalian juga melaksanakan aktivitas fisik atau melakukan kebiasaan-kebiasaan atau perilaku yang baik. Nah, paling tidak kita di sini belajar, ya, untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mandiri. Nah, sehingga di situ tidak terlalu merepotkan kepada orang tua. Apalagi di sini kelas 4. Ya, kelas 4 SD artinya di situ sudah dewasa. Ya, ibaratnya itu kalau sudah sekolah itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 berarti sudah masuk sekolahnya di tahun keempat. Ya, 3 tahun sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3. Sekarang masuk di tahun keempat. Artinya sudah banyak pembelajaran-pembelajaran dan harus kita praktekkan di dalam lingkungan rumah dan lingkungan sekitar kita. Nah, di sini tugasnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, ini tugasnya. Silakan kalian tulis di buku PJOK kalian, ya, tulis di buku PJOK kalian. Nah, tulis seperti ini tentang kegiatan aktivitas fisik kalian di rumah dan di sekitarnya. Yang pertama, menyapu ruangan yang ada di rumah. Ketika kalian sudah selesai melakukan kegiatan menyapu ruangan yang ada di rumah, silakan kalian conteng bagian selesai ini. Conteng bagian selesai. Nah, kemudian
Nomor dua, mencuci piring sendiri setelah makan. Nah, kalau sudah makan, piringnya dicuci sendiri. Nah, ketika sudah selesai, conteng di kolom selesai. Nomor ketiga, merapikan tempat tidur. Nah, kalau sudah selesai merapikan tempat tidur, conteng selesai. Kemudian yang keempat, keempat ini bermain. Bermain titik-titik. Nah, kalian itu bermain apa? Ya boleh di sekitar rumah boleh. Misalkan bermain layang-layang bersama teman-teman. Diisi titik-titiknya. Bermain apa misalkan? Bermain sepeda bersama teman-teman boleh. Atau di sini bermain robot-robotan atau bermain boneka bersama adik boleh. Kalau sudah itu conteng di bagian kolom selesai. Kemudian yang kelima, membersihkan tubuh setelah bermain. Mungkin di situ mandi. Nah, itu setelah mandi, conteng selesai. Nah, kemudian diketahui oleh murid. Nanti di sini di kotak ini, ya di kotak ini orang tuanya disuruh tanda tangan. Ya, orang tuanya suruh tanda tangan. Tujuannya apa? Agar orang tua itu mengetahui apakah kalian itu benar-benar melaksanakan kegiatan aktivitas fisik di rumah atau tidak. Nah, jadi aktivitas fisik ini juga berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan. Ya, dengan pola hidup kita. Jadi harus dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang mandiri, terutama kelas 4 karena kelas 4 itu ibaratnya itu sudah besar, sudah dewasa. Ya, insya Allah sudah mampu untuk menyapu, untuk mencuci piring, untuk merapikan tempat tidur, dan membersihkan tubuh itu sendiri. Nah, begitu saja. Nanti tugas ini silakan boleh besok dikumpul. Ya, boleh besok dikumpul. Ya. Kalau misalkan yang kelas empatnya hari Rabu, berarti hari Kamisnya dikumpul. Kalau yang pembelajaran PJOK-nya hari Kamis, berarti hari Jumatnya dikumpul. Jadi menyesuaikan dengan laporan kegiatan aktivitas fisik kalian. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, tetap semangat walaupun kita dalam pembelajaran tetap melaksanakan pembelajaran secara daring, secara online karena keadaan sekolah kita yang masih di tahap renovasi atau di dalam masa tahap pembenaran. Mudah-mudahan ke depannya sekolah kita tampak menjadi indah, tampak sebagai menjadi baik. Ya, dan mudah-mudahan anak-anak juga nanti ketika kembali ke sekolah dalam keadaan yang lebih semangat, dalam keadaan yang lebih bersyukur, dan dalam keadaan yang seperti ini, supaya tetap bersabar dan tetap mengikuti kegiatan secara daring. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.